Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Abdul Hamid dengan NPM 201010027 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Kata Baku dan Kata Tidak Baku. Ya, langsung saja. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi dan juga kedudukan yang menjadikan sangat sakral dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari adanya kebangsaan. Hal ini berarti bahasa Indonesia menyatukan banyaknya bahasa daerah antara suku Indonesia sehingga terbentuk satu kesatuan dan rasa kebangsaan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan harus serah dengan kata-kata baku serta baik dan benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kata baku dan tidak baku, ciri-ciri kata baku dan tidak baku, fungsi kata baku dan kata baku, penggunaan kata baku, serta contoh kata baku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kata baku. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturannya dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun kata-kata yang bersifat resmi baik dalam suatu tulisan dalam pengungkapan katanya. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengertian kata tidak baku. Pengertian kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dalam kaidah bahasa Indonesia. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ada berbagai faktor yang mengakibatkan kata tidak baku bisa terucap, di antara lain yang menggunakan bahasa tidak menggunakan atau tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang tidak dimaksud. Yang kedua, menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan kata tidak baku selalu muncul. Yang ketiga, yang menggunakan bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Orang-orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Yang ketiga, di sini membahas tentang ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing dengan imbauan, dan baku bersifat eksplisit adalah bahasa percakapan. Buku digunakan sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkomentasi dan tidak rancau. Baku tidak menggunakan anti-pleonasme dan baku tidak mengandung hiperkoreks. Ciri-ciri kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, sudah terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya mudah dan berubah-ubah, memiliki arti sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Fungsi kata baku sebagai pemersatu, sebagai kekasan, pembawa kewibawaan. Jadi maksudnya pemersatu bangsa. Kata baku itu menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan kata baku ini dapat dijadikan pemersatu masyarakat di daerah menjadi satu bangsa kebangsaan Indonesia. Yang kedua, maksudnya dari pemberi kekasan, Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, melalui fungsi ini, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme kita, masyarakat daerah yang bersangkutan. Membawa kewibawaan, bahasa baku juga ikut serta membawa kewibawaan atau patriotisme seorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui perolehan bahasa baku sendiri. Penggunaan kata baku. Adapun kata baku adalah sebagai berikut: membuat surat dinas, surat edaran dan surat resmi, membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan, musyawarah, diskusi, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Kata baku aktif. Contohnya
kita kalau menyebut kata baku itu dengan kata aktif. Penyebutannya itu dengan kata baku. Yang tidak baku itu biasanya menyebut aktif. Pasif disebut pasif. Efektif disebut efektif karena disebut karena. Bus disebut bis. Nah, itu sedikit dari contoh saya. Kesimpulannya di sini berdasarkan hal yang sudah dipaparkan di atas dengan saya, dapat disimpulkan bahwa kata baku adalah kata yang sesuai dengan dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku memiliki berbagai fungsi dan pemersatu bangsa, pemberi kekasan, pembawa kewibawaan, dan lain-lain. Nah, dari jurnal yang saya jelaskan, jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.